Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hosiatun. Saya adalah guru di SD Negeri Neli 1 dan saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 di LPTK UIN Wonosobo Semarang. Selamat menyaksikan pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Pinter. Sebelum kita berdoa, kita semangat pagi dulu yuk. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kelas 5 pasti bisa. Yes. Pinter. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, yes. Salam PPK. Salam cerdas, sejahtera, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Pintar. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Anak-anak yang berangkatnya paling pagi siapa? Oh iya, Mas Mimin menyiapkan Di tempat duduk siap, gerak pada buku hormat, gerak. Pintar. Anak-anak berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak boleh duduk dari. Pintar. Anak-anak, hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Siapa? Lydia. Ada yang tahu kenapa Lydia tidak berangkat? Belum. Keturun. Oh iya. Besok yang satu mau dengan Lydia, kalau berangkat temannya diajak berangkat, nggih? Nggih? Pintar. Anak-anak,
Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau cerita kepada anak-anak, yaitu tentang Abdurrahman bin Auf. Tentang siapa, Nana? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ada yang tahu Abdurrahman bin Auf itu siapa? Tahu? Oh, saya nggak tahu, Bu Guru. Nah, Abdurrahman ya kuwi tanggoku kuwi jenenge Abdurrahman. Tapi ini adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasul yang kaya raya. Yang apa, Nana? Kaya raya. Siapa sing pengen kaya seperti Abdurrahman bin Auf? Siapa? Siapa? Semuanya ingin kan kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi, satu, orangnya kaya raya. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf adalah termasuk 8 golongan yang pertama kali masuk Islam. Kenapa sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah orang kaya? Dia adalah seorang pedagang. Nah, siapa yang ingin status seperti Abdurrahman bin Auf yang berdagang? Wah, saya Bu Guru, saya pengen jadi seorang pedagang yang kaya raya. Tapi Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya seperti itu, dia itu satu, rajin ke masjid. Mulai azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bergas-gas ke masjid atau ke musola. Anak-anak apakah ada yang seperti itu? Oh, aku ora, Bu Guru. Aku nak krungu azan to, Bu Guru. Aku ki mandak kayak dingin aku bukan, akhirnya aku ngantuk, Bu Guru. Apakah seperti itu? Oh, ora, berarti kembar dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pintar. Terus Abdurrahman bin Auf itu dia tidak pernah memakan barang yang haram ataupun subhat. Subhat kuwi to, Cah, ora jelas harame, ora jelas halale. Kuwi jenenge subhat. Abdurrahman bin Auf tidak mau makan seperti itu. Jadi yang dimakan adalah barang yang halal, betul-betul halal. Lho, barang subhat kayak apa to, Bu Guru? Contoh, mangga ini tonggomu ki to ning sebelah rumah kae to. Kuwi kalau mangga itu halal apa tidak? Mangga halal apa ora? Mangga aslinya halal. Lah nak mbok blandri iki jedhuet. Nah, mbok blandri akhirnya mangganya jatuh, kamu makan, itu berarti barangnya apa? Halal. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau seperti itu. Di samping dia pedagang sukses, di samping dia adalah rajin ke masjid, dia suka rajin bersedekah. Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf itu menjual tanahnya. Tanahnya itu seharga 1.000 dinar. 1.000 apa, Nana? Dinar. Tanahnya seharga 1.000 dinar. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf itu tidak mengambilnya sepeser pun. Nah, biasanya ibumu adol tanah, kuwi ame gawe tunggal sapa? Mobil. Dia tunggal sapa? Motor. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menjual tanahnya seharga 1.000 dinar ini adalah untuk dikasihkan kepada kaum miskin. Dia tidak mengambil sepeser pun. Pernah Abdurrahman bin Auf menangis, ya Allah, saya takut, saking kayanya dan dia saking takutnya kepada Allah, dia takut kalau besok dihisab nanti beliau akan masuk neraka, sehingga dia rajin bersedekah. Bu Guru juga pernah bersedekah, anak. Benar, emang benar, dilipat gandakan 10 kali lipat. Bu Guru dulu ketika waktu masih di Semarang, Bu Guru itu bersedekah kepada peminta-minta 10.000. Berapa? 10.000 kuwi akeh apa sih, Dek? Akeh, nak jarine kelas 5 kuwi akeh. Lah, dalam waktu itu kemudian tuh Bu Guru dikasih sama temannya Bu Guru berapa? 100.000.
Wah, enak betul? Enak betul? Enak. Berarti anak-anak mulai sekarang rajin-rajinlah bersedekah. Karena bersedekah itu balasannya adalah nyata, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak? Paham? Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, guru akan tanya kepada anak-anak tentang pelajaran yang lalu, tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Nanti yang bisa menjawab akan ada di guru, ajukan tangan. Oke? Oke anak-anak? Oke, pintar. Guru akan tanya, apakah anak masih ingat Nabi Daud alaihi salam? Masih? Masih apa tidak? Masih. Nabi Daud alaihi salam itu hidup pada masa kerajaan siapa? Raja siapa? Raja Jalut dan Talut. Pintar. Kemudian raja yang kafir. Raja yang kafir siapa namanya? Iya, pinter. Raja Jalut. Karena yang menjawab pertama adalah Mas Mimin, yang mendapatkan adalah Mas Mimin. Pertanyaan lagi dari guru. Apa sih mukjizat dari Nabi Daud alaihi salam? Satu saja. Mas Ahmad, apa Mas Ahmad? Suaranya merdu. Betul anak-anak? Suaranya apa? Suaranya apa? Merdu. Apa lagi mukjizatnya ya bisa bikin suaranya merdu? Apa Mas Azim? Gunung-gunung bertasbih pada Nabi Daud pada waktu pagi dan senja. Pintar. Apa lagi yuk? Bisa menggunakan besi. Apa lagi mukjizat Daud? Bisa membuat baju dari besi. Berarti anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin. Di samping itu apa ya? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rina. Yuk, apa lagi yuk? Apa? Sudah tadi bisa mulai bahasa burung, apa lagi? Sekarang pertanyaan dari guru. Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi siapa? Tepuk tangan untuk semuanya. Hore! Sekarang kita akan melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa anak? Tentang apa? Rasulullah, idolaku, submateri, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anak, rukun iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa?
yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah putra dari siapa? Alaihissalam. Dalam pembelajaran nanti, anak-anak dapat satu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan satu bisa menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian selanjutnya, tujuan pelajaran adalah memahami kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terakhir adalah setelah pembelajaran nanti, anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Pinter. Anak-anak, Nabi Sulaiman tadi anaknya siapa ya? Nabi Daud. Anaknya Nabi siapa ya? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Ada beberapa mukjizat Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah satu, kita baca bersama-sama. Satu, dapat memerintahkan binatang. Terus Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang dapat memerintahkan angin. Kemanapun dia pergi, Nabi Sulaiman pergi, tinggal manggil, wahai angin, datanglah, saya mau pergi ke Mekah. Jret, datang, diarahkan. Jret, gitu ya. Kalau sekarang, kalau di film-film itu seperti film apa, Nana? Aladin, apa lagi? Superman, bisa terbang. Nah, itulah Nabi Sulaiman memerintahkan angin. Berarti enak belajar kalau mendapat mukjizat bisa enak betul.
Anak-anak, guru akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Anak-anak sudah belajar di rumah apa tidak ya? Sudah? Pintar. Guru akan cerita tentang Nabi Sulaiman. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman mau pergi kemana anak? Ke lembah. Dalam perjalanan itu Nabi Sulaiman bertemu dengan semut. Semutnya dipimpin oleh raja. Rajanya siapa? Siapa raja semut namanya? Jinsan. Dari Bani? Dari Bani? Nah, pada waktu itu raja semut bilang, wahai semut, ayo lari. Ono pasukan Nabi Sulaiman yang akan menginjak kita semut. Ayo, 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 ayo.
mencari burung hudhud ketika dalam perjalanan. Di mana hudhud kok tidak ada? Hudhud iki nak ora ana nak mulai minta sembelih. Kata siapa anak? Kata Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud itu kemana anak? Burung hudhud itu pergi ke Ratu Balqis ke negeri Saba. Ke negeri mana anak? Negeri Saba. Pada waktu itu burung hudhud kuwi delok. Di sini kok ada ratu yang cantik kaya, tapi kok menyembah apa anak? Menyembah matahari. Wah, ini iso disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya burung hudhud terbang menuju Nabi Sulaiman. Terbang tidak? Terbang menuju ke Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman ketemu burung. Wahai hudhud, neng dine mau. Ada nih. Wahai Nabi Sulaiman, saya mendapatkan berita penting. Penting apa? Saya mendapatkan berita penting. Penting apa? Ada sebuah negeri Sabah dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik. Ratu yang apa anak? Cantik. Namanya Ratu Balqis. Namanya siapa anak? Namanya Ratu Balqis. Tapi dia itu menyembah matahari, bukan Allah. Nabi Sulaiman. Tenang ora? Tenang Nabi Sulaiman. Yowes, nak beritamu kuwi emang betul, kamu tidak jadi saya sembelih. Tapi kirimkanlah surat kepada Ratu Balqis yang isinya apa anak? Berimanlah kamu kepada Allah dan jangan berlaku sombong di muka bumi ini. Diantarkan oleh siapa nenek? Oleh siapa? Kok sebagian tolong diantarkan JNT Bu Guru? Orang Bu Guru diantarkan si cepat Bu Guru. Oh tidak, yang antarkan siapa nenek? Kemudian disampaikanlah kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis membaca. Kok ono surat kayak gini? Kurang ajar iki. Ngongkon aku untuk menyembah Allah dan tidak boleh berlaku sombong. Wahai pasukanku, wahai tentaraku, sini datanglah. Kemudian Ratu Balqis kuwi rembukan karo tentara-tentarane. Rembukan sama siapa anak? Tentara-tentarane. Wahai tentaraku sini. Iki anake piye iki ketuk surat kayak ngene iki. Dibalas satu orang. Nah, tentarane ngomong, "Gini aja Ratu Balqis, kita kirim aja hadiah megah kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman hatinya luluh." Nah, tentara itu dan Ratu Balqis menyiapkan hadiah yang megah. Hadiah yang apa anak? Megah, mewah. Sesampai di istana Nabi Sulaiman itu menerima apa tidak ya? Tidak. Menerima apa tidak? Tidak. Nabi Sulaiman tidak menerima. Aku wis duwe dhewe kabeh. Apa meneh kaya ngono kuwi. Wis laporno karo Ratu Balqismu ngomong. Nabi Sulaiman tidak mau. Akhirnya Nabi Sulaiman tetap tidak mau menerima hadiah dari Ratu Balqis dan tentaranya tadi pulang ke negeri Saba atau ke Ratu Balqis. Laporan Ratu Balqis. Wahai Ratu Balqis, ternyata Nabi Sulaiman tidak mau menerima hadiah dari kita. Tidak mau menerima hadiah dari Ratu Balqis. Sombong men kuwi mosok ora gelem menerima hadiah dari saya. Padahal itu adalah hadiahnya yang paling megah. Sing tak sing paling megah. Kenapa dia menolaknya? Nah, kemudian Ratu Balqis berniat untuk berkunjung ke negeri Ursalim atau negerinya Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis dan para tentaranya datang ke negeri Ursalim atau negeri yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihi salam.
berzat-berzat. Kemudian Ratu Balqis ditinggal sebentar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin, angin, semuanya diperintahkan untuk membangun istana. Membangun istana yang megah sekali. Di bawahnya ada ikan, ada air. Terus jubinnya dari kaca yang transparan. Wah, dari kaca yang transparan. Kayak kaca transparan. Tidak orang apa. Kemudian Ratu Balqis masuk ke dalam istana yang baru tadi yang dibuat oleh Raja Sulaiman dan bala tentaranya, baik itu jin, manusia dan apapun yang membangun. Terus Ratu Balqis gelap. Nabi Sulaiman, iki air kok ana ning jero istana iki piye? Apakah nanti ketika saya jalan baju saya akan basah, Nabi Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, wahai Ratu Balqis, baju kamu tidak akan basah. Masuklah, itu tidak apa-apa. Masuklah, jalanlah, tidak apa-apa. Sandalnya dicopot orang tak dicopot. Sandalnya dicopot orang tak dicopot. Kemudian Ratu Balqis dengan ragu-ragu nyincing. Apa anak? Dicincing sidik ini. Medina apa aja? Medina apa? Teles, Medina teles. Kemudian dicincing jalan. Iya ya. Ternyata kok tidak basah ya. Sungguh mulia keajaiban mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan akhirnya Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya anak-anak nanti saksikan video pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran nanti akan dibidik ibu guru dan anak-anak akan diskusi bersama teman-temanmu dan akan evaluasi pembelajaran dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Perhatikan anak-anak video dari ibu guru. An-Nahl ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tekun. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak tercincang oleh Nabi Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kepada perginya hudhud, awas saja biarkan tanpa membawa rasa masuk akal. Akan aku dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung hudhud datang. Dari mana saja kau hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin. Wahai Raja Sulaiman, namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dari Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar Allah sebagai Tuhan.
Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian ia menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu bersembunyilah untuk mengintai kalian. Aku tunggu laporan dari negeri sana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu diorang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Ingin menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan aku Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat, seru datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari Raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasehatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulangi kalian, katakan kepada Ratu Balqis, apabila dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku dan segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Raja Sulaiman, jika kita berperang, jelas pasukan. kerajaanku. Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum kau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balqis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum kau berdiri. Lakukanlah. Seketika itu juga singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Lisanku, wahai Ratu Balqis, silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balqis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini sudah persis dengan yang aku miliki. Wah, tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Pantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berbicara. Seketika itu, ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir coba memakai bahasa. Itu hanya lantai terbuat dari batu berlapiskan kaca. Dia dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah SWT. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Anak melihat video dan menyaksikan video pembelajaran tadi, anak-anak akan dites guru, yaitu dengan menggunakan tongkat ini. Anak-anak, nanti yang memegang tongkat ini adalah yang akan menjawab. Ketika langsung dari guru berhenti, nanti anak-anak yang akan menjawab dari pertanyaan guru. Tapi nanti ketika diskusi, yang ngasih pertanyaan adalah
sekarang yang ngasih pertanyaan adalah guru. Paham anak-anak? Paham? Nanti tombaknya sini nggih, sistemnya nggih. Itu nggih mengulas, nggih. Tidak boleh dilempar, harus gitu nggih. Ya, setelah dari Devita kemudian ke Hamzah, terus ini kemudian dari Lydia ke Haris, lurus lagi kemudian dari Narebet ke Tommy, terakhir adalah ke Mas Azim. Paham? Paham. Yuk kita mulai kita setelkan. Boleh dengan nyanyi tidak apa-apa. Anak-anak boleh sambil menyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la Mas Karebet, sekarang Bu Guru tanya. Mas Karebet, mukjizat apakah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Bisa memerintah jin. Bisa memerintah jin, betul? Betul. Betul anak-anak? Betul. Betul, pinter. Mas Karebet mendapatkan Sumpah Bu. sudah anak? Yuk kita nyanyi lagi. Balonku ada di mana? Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, melepas hijau. Aduh, pinter. Sekarang Bu Guru tanya. Bu Guru akan bertanya. Siapakah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang keras. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Kita nyanyi lagi bersama-sama yuk. Balonku ada di mana? Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal empat, bagaikan erat-erat. Iya. Mbak siapa ini? Mbak Ulfa, tanya Bu Guru sekarang. Nabi Sulaiman selain mendapatkan mukjizat bisa berbicara dengan binatang, apa saja? Lagi apa lagi? Yang keras? Bisa memerintah jin, betul? Betul anak-anak? Betul, pinter. Pinter. Ibu.
paham? Paham. Coba dari kelompok ini, depan sini. Yang keras. Yang keras. Hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu membimbingkan jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pinter. Kelompok 2, yang keras. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa tetapi tetap menjadi takut dan berdoa pada desa. Iya, pinter. Mbak Husna. Yang keras, Mbak. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan kepada manusia. Iya, pinter. Untuk Mas. Adrian. Dapat memerintahkan hanya kepada manusia melainkan juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengingatkan kafir untuk mereka. Juga Nabi Sulaiman Iya. Karebet. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, putus dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter. Mas Toha. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menerima memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Mas Anjir. Yang Pelajaran yang perlu dipetik, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. pinter. Teman-teman yang berani maju ke depan, kasih tepuk tangan bersama-sama yuk. Dan mendengarkan emoticon dari Ubu.
ganti kelompok belakang. Siap? Siap? Yuk. Kelompok rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ganti kelompok sebelahnya. Mas Eris. Balanku ajaib Siapa nama rasul? Siapa yang saya tanti? Siapa? Ratu? Meletus pelari jalan, tapi sangat kata. Arisa. Ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana di sana. Di sini senang, di sana senang, di mana di sana. Mas, aku ada yang ngasih pertanyaan Mas Tommy, yuk. Makanannya Mas. Yesus menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan mukjizatnya. Hah? Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan mukjizatnya. Iya, pinter. Sekarang kelompok sini. Belangku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, merah. Hamzah, apa ya? Kasih pertanyaan. Yang keras. Ratu Balkis. Pinter. Kelompok sini, gandeng kelompok sini. Mbak sini. Yuk, di sini senang, di sana senang, di mana di sana. Di sini senang. Mbak Ulfa, kasih pertanyaan. Sifat Nabi Sulaiman.
itu ya? Ada yang bisa baca? Apa? Tiga. Pintar. Tepuk tangan. Yang nomor 2. Berapa? Hah? Nabi Sulaiman. Hah? 4. Pintar. Yang ketiga. Coba dibaca bersama-sama nomor 3. Ratu Balqis menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan apa? B. Kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Pintar anak-anak. Dari hasil pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama Nabi Sulaiman adalah nabi yang bijaksana, dari kalangan. Yang kedua, yang ketiga, ulangi lagi bersama-sama. Inti dari pembelajaran tadi apa anak-anak? 1. Yang kedua. Yang ketiga. Iya, alhamdulillah. Ketemu Bu Guru lagi dalam pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan anak-anak. Semoga ilmu yang kita hari ini bermanfaat bagi anak semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.